Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengangkat puji dan syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh selamat, merasakan sukacita oleh karena penyertaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, memulai segala aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini, dan firman-Mu mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami, ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan.
Tetapi Yesus Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, diberikan satu tema, yaitu yang terutama dalam hidup. Yang terutama dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, yang terutama dalam hidup kita adalah menjaga kekudusan hidup dan terus beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sejati adalah sikap hidup yang tunduk kepada Tuhan Allah. Dalam ibadah kita perlu menyadari dan mengakui segala keterbatasan dan keberdosaan kita. Penulis kitab Ibrani menegaskan bahwa dalam perjumpaan Allah selalu dikaitkan pada berbagai simbol yang agung. Seperti kemah Allah yang menjadi simbol tempat Allah bersemayam, yang di dalamnya terdapat barang-barang yang indah. Dalam ayat 1 sampai ayat 5. Dalam ayat 7 dikatakan bahwa sekali dalam 1 tahun imam besar masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Sebelum mereka masuk dalam ruang Maha Kudus tersebut, terlebih dahulu mereka harus membersihkan diri dan menyucikan diri dengan mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa dan untuk pendamaian dengan Allah dan dengan sesama. Namun semua yang dilakukan oleh imam besar itu tidak dapat menyucikan manusia secara sempurna. Hal itu tidak dapat menyucikan manusia secara sempurna. Dalam masa perjanjian lama, untuk berjumpa atau untuk beribadah kepada Tuhan, dibutuhkan perantara, yaitu imam besar. Imam besar dalam perjanjian lama mempersembahkan hewan, mempersembahkan lembu sebagai korban penghapus dosa terus-menerus. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus Kristus sebagai imam besar yang agung telah menjadi pembuka jalan bagi semua orang percaya untuk dapat berjumpa dengan Tuhan Allah tanpa seorang pengantara dan tanpa rasa takut. Dalam perjanjian baru, dalam kitab Ibrani ini, dijelaskan bahwa Yesus Kristus mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya sebagai korban penghapus dosa yang menguduskan manusia secara sempurna dan secara utuh. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keselamatan yang kita peroleh bukan karena persembahan kita, bukan karena usaha kita, melainkan keselamatan dan kesejahteraan yang sempurna hanya ada di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, teruslah bersyukur dan beribadah
bersukacita memuji dan memuliakan namanya. Jangan berpaling ke kiri atau ke kanan, karena keselamatan yang sesungguhnya yang sempurna hanya ada di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Teguhkanlah hati dalam iman kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memberkati, menjamah bagian tubuh yang sakit, dan Tuhan memberkati segala makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga dari semuanya itu menjadi saluran kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan bagi saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk orang tua kekasih kami yang dalam masa tua. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, berikan pengharapan kepada mereka, sehingga dalam masa tuanya tetap merasakan penyertaan Tuhan dan tetap merasakan sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkati bangsa dan negara kami ini, berkati pemerintah kami, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami pada hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam segala aktivitas dan tanggung jawab kami. Biarlah semuanya boleh kami jalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.